Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi semua adik-adik. Adik-adik sudah siap nggak untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini? Kalau sudah siap, Mari kita berdoa. yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita bersama dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini kami boleh kembali mengikuti ibadah selama minggu. Tuhan tolong ibadah ini dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku mau terus
Shalom adik-adik Agenka, apa kabar kalian pada hari ini? Kakak dan seluruh kakak-kakak guru Agenka mendoakan keadaan kalian dalam keadaan baik, sehat, dan juga diberkati oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, kakak mendorong dan mengajak adik-adik untuk setialah membaca firman Tuhan, memuji Tuhan, dan selalulah berdoa senantiasa. Adik-adik, di tengah-tengah semua yang saat ini sedang terjadi, ingatlah apabila engkau membangun hubungan pribadimu dengan Tuhan dalam doa, membaca firman, ataupun juga menyembah, Allah pasti akan melawat kalian dan akan memberkati serta juga memberikan berkat-berkatnya. Adik-adik, ingatkah kalian akan cerita-cerita kebenaran firman Tuhan dari waktu Tuhan Yesus? Pada waktu Yesus usia 12 tahun, ia beserta kedua orang tuanya pergi ke rumah Tuhan di Yerusalem. Kemudian Yesus ketika dewasa, ia juga datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis. Dan yang saat ini kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika Yesus selesai dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kemudian firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Matius dan Lukas, ia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di sanalah Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Adik-adik, ia berpuasa dan berdoa. Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Ia harus melalui masa-masa seperti ini karena kualitas hidupnya sedang diuji. Kualitas hidup dalam ketaatannya, ketahanan dan ketundukan Yesus atas kehendak Allah. Ingatlah adik-adik, pada saat itu Yesus adalah manusia seperti kita. Ia datang ke dunia untuk memenuhi rencana Allah yang besar untuk keselamatan seluruh manusia. Adik-adik, 40 hari 40 malam Yesus berpuasa. Begitulah firman Tuhan mengatakannya. Laporan di arsip Fur kriminologi, para ahli mengatakan bahwa tubuh kita manusia dapat bertahan hidup selama 8 sampai 21 hari tanpa makan dan minum. Tubuh manusia memerlukan cairan atau air yang memadai untuk dapat bertahan hingga 2 bulan guna bertahan hidup. 70% tubuh manusia terdiri dari cairan. Adik-adik, orang akan mungkin bertahan hidup dari kelaparan selama berminggu-minggu jika mengkonsumsi air dalam jumlah yang sehat, sebab tubuh memiliki sejumlah cadangan untuk menggantikan makanan daripada cairan. Adik-adik, Yesus bukan saja berpuasa, namun ia juga berdoa. Firman Tuhan mengatakan setelah 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus karena tidak makan. Dan disitulah iblis atau penuduh datang dan mencobanya. Adik-adik, mari kita membuka firman Tuhan di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11. Pencobaan yang pertama kita bisa baca di dalam ayat 2 sampai 4. Iblis berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Adik-adik, iblis tahu Yesus belum makan selama 40 hari, lemah dan tak berdaya karena lapar. Iblis tahu tentang firman Tuhan yang mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Adik-adik bisa baca dalam Ulangan 8 ayat 3. Dan iblis menantang Yesus dengan mencobainya. Adik-adik, ingat, Yesus tahu benar akan kebenaran firman dan ia memegang teguh kebenaran firman itu.
Artinya bukan roti atau makanan yang lainnya saja seperti nasi, sayur, daging, dan lain-lain yang kita konsumsi setiap hari yang menjadi santapan kita. Tetapi Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa kita juga harus rajin membaca dan melakukan firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan atau Alkitab selalu, taati adik-adik dan ikuti petunjuk dan renungkanlah kebenaran firman Tuhan itu. Adik-adik, jika firman itu menjadi yang utama dalam hidup kita, maka Matius 6 ayat 33 yang berbunyi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, akan menjadi milik kita. Kalau firman Tuhan itu menjadi yang utama, maka roti akan menjadi dampak yang membawa hasil berupa berkat Tuhan. Adik-adik, sebaliknya, kalau roti atau berkat itu menjadi tujuan utama dalam hidup kita, maka firman dan kebenarannya akan menjadi pudar atau tidak bercahaya dalam kehidupan kita. Pencobaan yang kedua kita baca di dalam ayat 5 sampai 7. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Dan iblis berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang atau menggendong atau mengangkat engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Adik-adik, firman Tuhan ini ada di dalam Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Yesus berkata kepada iblis, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ulangan 6 ayat 16. Jawaban yang tegas dari Yesus, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, disebabkan karena iblis tahu Yesus adalah Tuhan yang memiliki banyak malaikat yang siap diperintah untuk melakukan apapun dan dimanapun, kapanpun Yesus mau. Karena keadaan Yesus pada saat itu, tubuhnya letih dan lemah akibat lapar. Dan kita masuk di dalam pencobaan yang ketiga, ayat 8 sampai 10. Dan iblis membawa Yesus ke atas gunung yang tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Adik-adik, kemudian Tuhan Yesus berkata, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus dengan tegas mengalahkan semua perkataan iblis dengan kebenaran firman Tuhan yang disengaja dipakai oleh iblis juga untuk menjatuhkan Yesus yang ketiga kalinya. Adik-adik, ingatlah kebenaran firman Tuhan. Kita harus sujud dan menyembah hanya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tolak semua yang lain yang mengajak engkau sujud dan menyembah kepada mereka. Ingat kebenaran firman Tuhan ini. Dan mari kita ikuti cerita firman Tuhan ini. Yesus! Mengapa hukum itu ada? Untuk mengajari kita tentang apa yang salah di mata Tuhan. Iya, penting mengetahui apa yang salah
tapi lebih penting melakukan apa yang benar. Yesus? Maria! Kuharap kau tidak bermaksud mengatakan bahwa hukum itu tidak berguna. Tidak, bukan begitu. Tapi bagaimana jika hukum itu bisa dipenuhi? Dipenuhi? Iya, dipenuhi kasih. Bagaimana jika kita mencintai orang lain seperti kita mencintai diri sendiri? Atau bahkan lebih dari itu, kita akan penuh pengampunan dan rasa kasih. Hukum memang baik, tapi hukum tidak bisa mengubah hati kita. Karena manusia bisa mencintai hukum tapi membenci saudaranya sendiri. Tapi jika kasih mengisi hati kita, kita pasti memenuhi hukum itu. Ya, benar itu. Iya. Ibu, Yesus, dari mana saja kau? Ayahmu dan ibu mencarimu kemana-mana. Kami sudah mencari ke tiap rumah, tiap pasar di Yerusalem. mengapa kalian mencariku? Apa kalian tidak tahu aku melakukan keinginan Bapakku? Ayolah kita pulang, Yesus. Roh Yesus tumbuh kuat. Ia dipenuhi dengan kebijaksanaan dan kuasa Allah ada bersamanya. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Lalu Yesus dipimpin Roh Kudus ke alam liar, di mana ia meminta kebijaksanaan dari Allah melalui puasa.
40 hari puasa, namun dia masih hidup. Ternyata dia memang kuat. Kau butuh bantuan. Tidak. Tapi kau akan mati sebentar lagi. Aku tidak akan mati sebelum aku melaksanakan apa yang diinginkan Bapakku. Bapamu? Tuhan Allah. Jika kau memang anak Allah, mengapa dia membiarkanmu begitu menderita? Aku bahkan bersedia menderita lebih daripada ini demi cintaku pada Allah. Buktikanlah padaku di sini, sekarang juga. Ubahlah batu ini menjadi roti. Lakukanlah, rasa laparmu akan hilang. Dan aku akan bersujud dan menyembahmu selamanya. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Aku juga tahu siapa kau sebenarnya, dan kau pasti juga tahu siapa aku. Yerusalem. Oh, Yerusalem. Itulah mereka, orang-orang yang ingin kau selamatkan. Tapi sebelum itu, mereka harus percaya. Bukankah tertulis, Allah memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungimu, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Aku punya rencana. Jatuhkanlah dirimu ke bawah. Saat mereka melihat para malaikat menyelamatkanmu, mereka pasti percaya. Mereka akan tahu bahwa kau anak Allah. Kau mengatakan bahwa firman menulis kalau aku akan diselamatkan. Benar. Apa juga tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu? Aku siap memberikan segalanya untukmu. Itu bukan milikmu yang harus kau berikan kepadaku. Itu milikku untuk kuberikan. Manusia dalam dunia ini akan menuruti kata-kataku. Karena aku memiliki kuasa. Kuasa yang tidak pernah kau lihat. Kebun anggur dan bunga. Emas dan perak.
istana, tahta, mahkota, lahan luas, hewan gembala, raja dan pasukan, pedang dan tombak. Inilah kekuatan. Dan ini bisa menjadi milikmu jika kau lakukan satu hal saja. Bersujudlah dan sembahlah aku selamanya. Lakukan perintahku. Bersujud dan sembah aku, Tuhan dunia ini. Iblis laknat, pergilah kau dari tempat ini. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Dan Yesus yang dipenuhi Roh Kudus kembali ke Galilea, dan orang dari daerah manapun mendengar kabar mengenai Yesus. Adik-adik, Yesus dicobai oleh iblis. Pertama tentang keinginan daging, kedua tentang keangkuhan hidup, dan yang ketiga adalah keinginan mata. Ingatlah, iblis menyerang kita bukan dari sesuatu yang kita benci atau tidak suka, tetapi apa yang kita cintai atau kita suka. Adik-adik, ingatlah, sesuatu yang berlebihan, dikasihi atau dicintai, pasti iblis akan menyerang di situ. Jika kita lemah dengan uang, pasti iblis akan menyerang kita dengan tawaran-tawaran yang akan menghasilkan uang. Jika kita tergila-gila dengan pujian atau sanjungan, maka iblis juga akan menyerang kita dengan berbagai hal yang mendatangkan pujian yang semu bagi kita. Jika kita tergila-gila dengan kesenangan dunia, pesta pora, mengagumi orang secara berlebihan, maka iblis akan membuat hidupmu menderita dengan kesenangan tersebut. Engkau akan mengikuti jejak orang-orang yang kamu sukai, dan seakan-akan kamu bukan dirimu lagi. Adik-adik, kenalilah diri kita masing-masing sesuai dengan kemampuan hidup kita. Yesus menang telak dan mutlak terhadap iblis. Dan firman Tuhan mengatakan, lalu iblis meninggalkan Yesus. Lihatlah, malaikat-malaikatnya datang melayani dia. Yesus membuktikan bahwa dalam rupa dan keberadaannya sebagai manusia, ia sanggup mengatasi pencobaan. Ia tahu dan merasakan pencobaan yang ada dalam dunia ini atas hidup kita manusia, karena ia sendiri telah dicobai oleh iblis dan menang atas pencobaan ini.
Adik-adik, ingatlah apapun pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Ingatlah, Tuhan Yesus telah mengalaminya. Ia setia dan akan menolong kita apabila kita sungguh-sungguh hidup mentaati dan melakukan perintah-perintah kebenaran-kebenaran dalam firman Tuhan. Mari kita menang bersama Tuhan. Serahkanlah hidupmu sungguh-sungguh kepadanya, maka Ia akan memelihara kamu, maka Ia akan memberkati hidupmu. Adik-adik, tidak ada yang dapat membuat kita terpisah dari kasih Kristus apabila engkau dan kakak sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan. Dan marilah kita berdoa, kita meminta pertolongan Tuhan sehingga hidup kita dapat terus berjalan dan mentaati dan melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kebenaran-kebenaran firman yang ada, yang kami baca, sungguh sangat menguatkan kami. Engkau telah melewati pencobaan di padang gurun dan firman Tuhan mengatakan bahwa Engkau menang. Bapa, terima kasih karena kami punya Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih karena kemenangan itu membawa dampak yang besar bagi kehidupan kami dalam mengikuti Engkau. Tuhan, tolonglah kami saat ini apabila pada saat ini di antara kami ada yang terikat dengan pencobaan-pencobaan yang terjadi di dalam hidupnya. Di dalam nama Yesus, pencobaan-pencobaan keinginan mata, keinginan daging maupun Tuhan, keinginan-keinginan untuk menjadi kaya ataupun menjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Roh Kudus, kami minta pertolongan dari Tuhan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa menang atas pencobaan-pencobaan ini. Tuhan, Engkau masuk dalam hati kami dan Roh Kudus tuntun kami untuk dapat melewati dan menang atas pencobaan-pencobaan dan tawaran-tawaran dari teman-teman ataupun dunia ini. Kami minta pertolongan daripadamu ya Tuhan, sehingga kami dapat menang atas semuanya. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami, berkati orang tua kami, apapun yang dilakukan dalam pekerjaan setiap hari ataupun saat ini, kiranya tangan murah Allah akan memberkatinya sehingga kami hidup di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah sedih Engkau hiburkan, dan berikanlah kepada kami sukacita surga dan juga ya Tuhan pengharapan-pengharapan di dalam Engkau tidak akan mengecewakan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, masih ingatkah kalian ayat hafalan minggu lalu? Mari kita ikuti. Ayat hafalannya Mazmur 145 ayat 8-9. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik dan penuh rahmat pada segala yang dijadikannya. God bless you, Dan untuk menutup episode kali ini, marilah kita ikuti bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai bertemu di episode berikutnya. Amin.